Welcome to my channel. Ahlan wasahlan guys, Wilujeng Sumping di Ruang Taufik. 5 kebiasaan atau bukan 5 kebiasaan sih. 5 ciri tanda kamu sudah betah di pesantren. Atau 5 tanda teman-teman sudah nyaman di pesantren atau menikmati hidup di pesantren. Ingat ya teman-teman, awal mula ke pesantren teman-teman gimana rasanya? Awal masuk pesantren mungkin teman-teman kayak merasa berat gitu untuk tinggal di pesantren. 1 hari 2 hari sudah nangis pengen pulang, bangun sebelum subuh kayak asing, aneh gitu kan. Baru aja jam segini udah bangun, udah dibangunin pakai air lagi, jadi dingin atuh gitu kan. Jauh dari orang tua, kemudian hidup dengan diselimuti aturan-aturan yang positif. Karena waktu pertama teman-teman merasa aneh, jadi merasa berat kayak gitu kan. Itu kan awal-awal ya teman-teman. Tapi tanpa sadar, teman-teman itu sudah membuat cerita yang luar biasa. Membuat momen yang tidak bisa dilupakan. Ada momen yang ketika itu semuanya mulai bertumbuh. Mulai berubah, dan bukan karena pesantren yang berubah, tapi karena teman-teman sudah bisa bertahap untuk bertumbuh, bertahap mulai nyaman di pesantren, bertahap mulai menikmati suasana hidup di pesantren, suasana dengan kesederhanaan pesantren, suasana jauh daripada kehidupan dunia di luar sana gitu kan. Nah, bertahap, perlahan-lahan teman-teman sudah bisa merasakan kehidupan pesantren. Lalu, apa 5 tanda atau ciri teman-teman sudah merasa nikmat hidup pesantren? Yang pertama, rasa rindu rumah tidak sesering yang dulu. Memang awal-awal itu kayak merasa 1 jam 2 jam itu muncul terus gitu kan. Zuhur ingat orang tua, asar ingat rumah, Rabu ingat bermain bareng teman-teman waktu kecil ketika mau mengaji ke masjid, main sepedahan dulu. Kemudian apalagi ya, kayak ucing-ucingan atau bermain kayak gitulah ya, anak-anak desa dulu. Nah teman-teman, kalau misalkan sudah minimalisir atau jarang merasakan hal demikian, merasakan rindu seperti yang awal-awal yang banyak banget gitu kan. Nah, itulah tanda teman-teman sudah berada di pesantren. Bukan berarti tidak sayang ke rumah, bukan. Bukan berarti lupa dengan kehidupan masa lalu di kampung, bukan. Tapi itu bukti menunjukkan bahwa teman-teman bisa beradaptasi di pesantren. Tidak melulu memikirkan masa lalu ketika di rumah, atau tidak melulu diselimuti rasa kangen di rumah, sehingga proses belajarnya itu kehambat kayak gitu. Tapi karena teman-teman sudah merasa nyaman, sudah merasa siap menikmati kehidupan pesantren, itu tanda teman-teman sudah menggabung, menyatu dengan kehidupan pesantren, dan teman-teman siap belajar di sana untuk semaksimal mungkin. Tuh, yang pertama. Yang kedua, teman-teman mulai punya teman yang benar-benar membuat teman-teman nyaman. Kapan dina kita taklif pun dikatakannya, kita tuh harus senantiasa pandai-pandai memilih teman, apalagi teman dalam belajar, mengaji, menghafal, murojaah, berjuang, dan lain-lain. Kita harus bisa benar-benar memilihnya. Jangan asal-asalan, karena itu mengaruh. Ada yang mengatakan kalau misalkan kita pengen tahu sifat seseorang, lihat aja temannya kayak gimana. Ada yang bilang seperti itu. Kayak gitu. Kenapa penting? Kenapa teman-teman misalkan ketika mendapatkan teman yang benar-benar membuat nyaman itu bagus? Karena kan ketika udah punya teman yang selaras itu kan, satu visi, satu pemahaman, saling memahami, saling membantu, mensupport, itu anugerah banget pokoknya sama teman-teman. Kenapa ketika kita lupa misalkan ya, ada yang mengingatkan. Ketika kita mau belajar, ada yang menemani. Ketika kita mau merajaah, ada yang menyimak kayak gitu. Jadi itulah luar biasanya punya teman yang senada, yang selaras, saling mensupport kayak gitu. Nah, kalau udah kalau teman-teman punya sahabat atau teman yang membuat teman-teman nyaman di pesantren, itulah tanda teman-teman sudah bisa menikmati kehidupan pesantren dengan senyaman-nyamannya.
karena kan ada teman kayak gitu. Yang ketiga, aturan yang teman-teman dulu rasa kayak berat banget di pesantren, sekarang kayak terbiasa, kayak ringan banget. Karena teman-teman sudah jadi pengurus. Jadi apa ya? Jadi kayak biasa aja gitu. Tidak merasa seberat yang dulu. Nah, itu berarti sudah nyatu dengan teman-teman. Aturan itu sudah jadi kebiasaan teman-teman. Tentu itu aturan yang baik ya. Pasti aturan yang baik kayak gitu. Nah, ketika aturan tersebut sudah teman-teman merasa ringan, tidak terasa berat seperti dulu, itu tanda teman-teman sudah nyaman pesantren dan teman-teman sudah menikmati kehidupan pesantren dengan seindah mungkin. Kayak gitu ya. Yang keempat, teman-teman mulai menikmati proses mengaji. Teman-teman, kalau memang benar-benar ngerasa nyaman atau misalkan ngerasa apa ya, teman-teman ngerasa gitu kan, ketinggalan ngaji aja gitu kan, ketinggalan ngaji itu biasanya teman-teman kayak ada yang kurang gitu. Kalau misalkan pagi atau misalkan malam ya, malam itu biasanya ngaji kitab tasawuf misalkan, dan teman-teman itu kalau gak ngaji itu kayak yang ganjel gitu ya, ada yang kurang gitu. Nah, perasaan itu teh membuktikan teman-teman itu sudah nyaman di pesantren, tidak mau ketinggalan ngaji, tidak mau ketinggalan berjamaah, tidak mau ketinggalan momen-momen bareng teman santri yang lain. Itu sudah membuat teman-teman nyaman di pesantren kayak gitu. Nah, yang kelima apa ya teman-teman? Teman-teman mulai merasa sedih ketika teman-teman beranjak keluar, atau ketika teman-teman pergi dari pesantren, atau ketika teman-teman meninggalkan pesantren, misalkan mau mukim ya. Nah, ketika teman-teman misalkan udah ada target mau mukim, besok berangkat dari pondok atau pergi dari pondok, malamnya kan biasanya ada muwadaah, malam perpisahan kayak gitu. Nah, atau misalkan jangan muwadaah lah ya, liburan aja gitu. Misalkan liburan 2 bulan, pesantren sedang ada kegiatan, beres kegiatan semua santri dipulangkan. Nah, bagi santri yang merasa sudah nyaman meninggalkan pesantren itu luar biasa berat teman-teman, karena sudah nyatu dengan dirinya, suka ngaji bareng, kemudian makan bareng, berjamaah bareng, menghafal bareng. Tiba-tiba liburnya lama 2 bulan. Kalau sebagian kan libur 2 bulan itu atohnya. Libur 2 bulan terbiasa jalan-jalan gitu kan, kemana bebas gitu, kemah kahayang kita gitu kan. Tapi bagi santri yang sudah hatinya nyatu dengan pesantren, itu mereka mungkin bahkan bisa dikatakan susah meninggalkan pesantren. Karena apa? Karena santri itu sudah merasa nyaman mulai dari bangun sampai tidur lagi kayak gitu. Kadang kita baru sadar betapa berharganya sebuah tempat, yang mana ketika tempat itu mulai kita rindukan. Contoh misalkan di Kobong, atau tempat-tempat yang memang kita punya momen tersendiri di tempat itu, sehingga ketika kita keluar dari tempat itu kita merasa gak enak gitu, gak siap meninggalkan jauh dari tempat itu. Ya contoh di pesantren di Kobong kan banyak banget galeri-galeri ya, banyak banget momen-momen bareng teman yang random lah, teman-teman yang lain yang suka bercanda lah, atau apalah itu ya. Ketika itu sudah teman-teman buat gitu kan momen itu, tiba-tiba teman-teman sudah mau keluar, atau sudah saatnya teman-teman meninggalkan pesantren. Dan itu memang benar-benar luar biasa berat teman-teman. Bahkan ketika teman-teman lihat di channel sebelah ya, ada yang menangis lah, ada yang gendong lah. Walaupun memang kita tahu lah ya, ada apa ya? Ada musik nih. Menangislah. Lah tau nyanyi mal balik cina suarana gitu ya gak apa-apa. Pokoknya mah gitu teman-teman. Ketika sudah hatinya kuat dengan pesantren, ketika dia meninggalkan pesantren itu teh berat gitu. Nah, kalau ada santri yang seperti itu, berat meninggalkan pesantren, jangankan keluar pondok, liburan aja dia gak mau gitu kan, berarti fix ya, dia sudah nyaman di pesantren, dia sudah menikmati kehidupan pesantren, dan dia memang sudah menyatu dengan pesantren.
Sehingga waktu libur pun orang lain mah bunga, dah dia mah sedih. Karena sudah nyatu dengan pesantren. Pertanyaan saya, teman-teman posisi yang mana nih? Apakah yang ketika liburan pondok itu atoh, senang, bahagia, atau malah sebaliknya? Coba tulis kolom komentar, saya mau tahu. Teman-teman di mana? Tim bahagia ketika libur atau tim sedih ketika libur? Gitu ya teman-teman ya. Pokoknya thank you sudah nonton video ini. Semoga banyak manfaatnya. Adapun ketika ada kesalahan, boleh teman-teman langsung kasih tahu saya aja via DM kah atau di kolom komentar juga apa-apa. Thank you ya sudah nonton dari awal sampai akhir dan sudah mengikuti perjalanan dari awal buat video sampai sekarang. Insya Allah kita ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.